Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutakin Akbar pada salah satu seri di channel saya, yaitu mengenai Unified Modeling Language atau biasa disingkat UML. Nah, jadi pada video ini kita akan mencoba membuat use case diagram, yaitu salah satu diagram pada UML. Tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang apa itu UML ya. Jadi UML itu merupakan bahasa pemodelan standar yang di dalamnya terdapat beberapa diagram ya yang dikembangkan untuk membantu developer ya, pengembang untuk menspesifikasi, memvisualisasi, konstruksi dan dokumentasi artefak-artefak yang ada dalam software system ataupun dalam pemodelan bisnis, dan bisa juga nantinya dipakai dalam non-software system ya. Nah, di dalam UML sendiri terdapat banyak diagram, dan yang akan kita bahas pada seri ini nantinya ada 4 ya. Yang pertama use case diagram, kemudian class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kalau ada nanti tambah ya akan kita tambahkan saja pada seri ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang use case diagram. Nah, jadi sebelumnya sebelumnya software yang akan kita gunakan untuk membuat diagram-diagram pada UML, saya menggunakan Enterprise Architect ya. Jadi sebenarnya ada beberapa, bisa juga kalian pakai Rational Rose ataupun yang lainnya, software-software yang lain. Tapi di sini saya akan menggunakan Enterprise Architect. Nah, kemudian kasusnya ya, jadi tentunya sebelum kita masuk ke desain ya, harus ada fase sebelumnya, yaitu analisis. Jadi ada kasus apa, kita analisis, baru kita buat desainnya atau perancangannya. Nah, kasus yang akan saya gunakan adalah ATM ya, anjungan tunai mandiri. Dan saya sudah melakukan analisa ya, jadi aktor yang terlibat, saya nggak pakai banyak, tapi aktor yang terlibat yaitu nasabah ya, 1. Kemudian fungsi-fungsinya nanti saya bagi 3 ya, yaitu yang pertama transaksi, yang di dalamnya mungkin kita ketahui bersama dalam transaksi ada mungkin tarik tunai, transfer, pembayaran, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu check PIN atau autentifikasi ya, dan yang ketiga adalah mencetak struk ya. Jadi ada 3 fungsi dan 1 aktor yang akan kita buat dalam use case diagram. Oke, langsung saja kita menuju ke Enterprise Architect-nya. Kemudian jangan lupa untuk membuat project baru di dalam software ini ya. Kemudian untuk membuat use case diagram, pertama langkahnya adalah kita membuat view-nya dulu. View use case, kita namakan use case ATM. Oke. Nah, kemudian keluar di sini ya, view-nya use case ATM masih kosong. Nah, sekarang kita tambahkan diagramnya. Kita klik kanan dan add diagram. Nah, di sini kita bisa punya banyak diagram, tapi kita akan membuat yang use case diagram namanya, terserah namanya apa, saya akan menamakannya use case diagram ATM. Nah, di sini baru kita bisa menggambar apa-apa saja yang perlu ya, aktor maupun use case-nya maupun relasi antara aktor dan use case-nya ya. Saya tadi kasusnya mempunyai 1 aktor dan 3 use case, jadi saya akan masing-masing gambarkan terlebih dahulu ya, baik aktor maupun fungsinya. Untuk aktor di sini ada aktor ya, jadi langsung saja diklik aktornya, kemudian klik di sini, aktornya kita beri nama nasabah. 1 aktor sudah jadi, fungsinya kita menggunakan use case ya. Use
case pertama kita namakan transaksi. Use case selanjutnya yaitu autentifikasi atau taruh check-in, itulah. Kemudian yang ketiga adalah cetak struk ya. Jadi kita sudah punya satu aktor dan 3 use case. Oke, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana relasi antara aktor dengan use case yang ada di sini ya, atau dengan fungsi yang ada di sini. Jadi ada beberapa relasi yang perlu kita ketahui di dalam use case diagram ya. Jadi yang paling sering digunakan ada beberapa. Yang pertama adalah asosiasi. Ini adalah menggambarkan apa yang dapat dilakukan aktor di dalam sistem yang kita buat ya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang aktor. Di sini ada 3 yang bisa dilakukan ya. Transaksi, check-in bukan, ini bisa, tapi ini nanti akan masuk dalam satu di use case transaksi, kira-kira seperti ini. Karena yang fungsi yang 2 ini tentunya berkaitan erat dengan fungsi transaksi. Yang pertama adalah asosiasi tadi, relasinya dari aktor ke use case ya. Kemudian ada juga relasi generalisasi ya, ini menggambarkan pewarisan. Jadi misalkan ada 2 aktor, yang satu mewarisi sifat-sifat aktor yang lain, ini kita bisa menggunakan generalisasi ya. Karena ini merupakan object oriented, jadi pastinya ada generalisasi. Kemudian yang ketiga adalah relasi include ya. Include ini memungkinkan suatu use case untuk menggunakan fungsionalitas use case yang lain. Di include ini jadi ada suatu use case yang dia itu menggunakan fungsionalitas use case yang lain. Jadi ketika suatu use case dilakukan, pasti dia melakukan fungsi dari use case yang lain. Jadi kita akan identifikasi mana yang merupakan include ya. Kemudian yang terakhir yang paling sering digunakan adalah relasi extend ya. Jadi ini menggambarkan kemungkinan suatu use case untuk secara opsional menggunakan fungsi dari use case yang lain. Nah, itu juga hubungan dari use case dengan use case ya. Jadi include dan extend ini relasi antar use case. Kemudian kita akan identifikasi mana yang include, mana yang extend ya dalam kasus kita. Tapi yang pertama kita akan cek dulu adalah hubungan asosiasi ya. Jadi dalam kasus kita tentunya seorang nasabah ketika ke ATM pasti ya akan melakukan transaksi ya, baik itu tarik tunai, transfer, dan lain sebagainya. Jadi tentunya relasi di sini adalah asosiasi antara nasabah dengan use case transaksi. Nah, seperti ini. Jadi nasabah melakukan transaksi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana check-in ini terlibat di dalam sistem ini ya. Jadi pada dasarnya setiap transaksi itu akan melakukan autentifikasi ya. Jadi mau itu transfer, tarik tunai, pembayaran, itu pasti dia akan melakukan autentifikasi PIN. Jadi jelas ini merupakan include dalam transaksi. Jadi kita relasi check PIN ini adalah include terhadap transaksi ya. Jadi kita akan menggunakan yang ini include, kita tarik, nah seperti ini. Nah, jadi tandanya garis putus-putus dan ada tanda include karena baik include maupun extend tandanya sama ya, yaitu garis putus-putus seperti ini dan ada panahnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah cetak struk ini, bagaimana hubungannya dengan aktor maupun use case yang lain. Nah, jadi ketika kita melakukan transaksi tentunya kita bisa mencetak struk maupun tidak, yang berarti sifat cetak struk ini adalah opsional terhadap transaksi, maka kita menggunakan relasi extend dalam hal ini ya. Nah, karena di sini extend maka panahnya tidak ke
akan jauh dari transaksi ya, tapi ranahnya untuk extend ini adalah menuju ke transaksi seperti ini. Jadi kalau include ke arah dari fungsi yang melekat, fungsionalitas yang melekat, sedangkan extend ini ke arah dari fungsi utamanya, bukan fungsi opsionalnya ya, seperti ini. Jadi kira-kira penggambaran dari use case diagram adalah seperti ini ya. Jadi untuk kasus ATM penggambarannya seperti ini. Jadi mungkin kita bisa membuat ini lebih kompleks lagi, silakan. Tapi secara garis besarnya, bagaimana aktor berhubungan dengan use case, bagaimana use case berhubungan dengan use case, itu sudah kita pelajari bersama. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk use case diagram. Jangan lupa kita save. Nah, kemudian untuk diagram yang lain akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.